Kaisar Naruhito mengakhiri kunjungannya di wilayah DIY dan Jawa Tengah dengan mengunjungi Candi Borobudur di Magelang. Esok hari Kaisar Naruhito dijadwalkan akan kembali ke Jepang dari Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Reda Pulpi. Reda Pulpi, mengapa Candi Borobudur dipilih menjadi destinasi tujuan Kaisar Naruhito? Iya, Ega, dapat disebut bahwa kunjungan Kaisar Naruhito ke daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini merupakan napak tilas, di mana kedua orang tuanya juga sempat mengunjungi Yogyakarta kemarin. Ini mengunjungi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kemudian juga mengunjungi Candi Borobudur. Nah, kemudian di Candi Borobudur, ini Kaisar Naruhito sendiri tidak didampingi oleh Permaisuri Masako dan kunjungan juga tidak terlalu lama, hanya sekitar 40 menit, di mana Kaisar Naruhito ini naik ke Candi Borobudur sampai lantai 9, di mana memang lantai 10 ini ditutup untuk umum karena dikhususkan hanya untuk peribadahan saja. Nah, di Candi Borobudur secara khusus Kaisar Naruhito ini juga banyak diinformasikan oleh tour guide yang mengantar mengenai bagaimana teknik perairan di Candi Borobudur, karena Candi Borobudur ini terdiri dari bebatuan, kemudian di tengahnya ada bukit. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian Kaisar Naruhito, yang memang menaruh perhatian khusus kepada sistem perairan atau irigasi. Kemudian tak lama Kaisar Naruhito turun dari Candi Borobudur dan terlihat juga beberapa kali mengambil foto menggunakan kamera pocket. Dan ini memang menarik. Tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyebut bahwa keduanya sempat sedikit berbincang mengenai bagaimana membentuk pariwisata yang sustainable atau berkelanjutan, karena kalau kita lihat Candi Borobudur ini tampaknya beberapa struktur bebatuannya sudah mulai berubah, namun dari pemerintah juga sudah membuat sejumlah peraturan agar Candi Borobudur ini tetap dapat lestari dan juga terjaga. Salah satunya adalah dengan harus mengenakan alas kaki, yaitu upanat. Tadi pun Kaisar juga naik ke Candi Borobudur dengan mengenakan alas kaki tersebut, dan tentu saja Kaisar Naruhito juga diceritakan mengenai relief-relief yang ada di Candi Borobudur, dan ternyata ini juga menarik minat Kaisar. Begitu ya, kan? Baik. Reda Pulpi, ini merupakan agenda terakhir ya dalam kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Bagaimana dengan agenda-agenda sebelumnya di berbagai daerah? Iya, kan kalau kita lihat kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ke Indonesia ini memang cukup lama, 1 minggu. Ini merupakan kunjungan perdana ke Indonesia usai dilantik pada tahun 2019. Kita akan lihat dari kunjungan yang pertama, tiba di Indonesia pada tanggal 17 Juni. Kemudian tanggal 18 Juni melakukan kunjungan perdana atau memulai kegiatannya, yaitu dengan melakukan kunjungan ke depo MRT Lebak Bulus dan rumah pompa Waduk Pluit. Nah, di depo MRT ini Kaisar Naruhito melihat aktivitas pada pusat kendali operasi atau Operation Control Center, kemudian pekerjaan perawatan berat atau heavy maintenance di workshop, dan area perawatan ringan atau light maintenance. Selain itu, kunjungan Kaisar Naruhito ke MRT Jakarta ini juga merupakan simbol kerjasama antara Jepang dan Indonesia tentunya, dan Kaisar juga terkesan dengan bagaimana kerjasama ini bisa terjalin antar dua negara. Kemudian tanggal 19 Juni kita lihat Kaisar Naruhito ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Dan ada hal menarik di sini pemirsa, karena Kaisar Naruhito ini ternyata tertarik dengan kebun raya Bogor, di mana Naruhito saat kecil ini banyak diceritakan oleh orang tuanya yang sempat diajak berjalan-jalan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Bahkan Kaisar Naruhito juga mengungkapkan bahwa dirinya ini menyukai ketika diajak jalan-jalan ke Taman Anggrek atau Gria Anggrek ketika diajak jalan-jalan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, sementara itu Permaisuri Masako dan Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kegiatan lain, yaitu membatik. Jadi keduanya melakukan kegiatan yang cukup menarik. Selain itu, Presiden Joko Widodo ini juga pastinya memunculkan harapan-harapan dengan adanya kunjungan Kaisar Naruhito dan juga Permaisuri Masako. Dari dua kegiatan tersebut, ini dari kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda tersebut ini bisa mengembangkan kemitraan strategis antara Jepang dan juga Indonesia. Begitu pula kalau kita lihat dengan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat lain seperti daerah istimewa Yogyakarta, kemudian ke Magelang, Jawa Tengah, ini juga memunculkan banyak pembicaraan-pembicaraan baru tentunya tentang adanya kemungkinan-kemungkinan membuka kerjasama. Diharapkan kerjasama antara Jepang dan Indonesia dapat semakin terbuka lebar, termasuk di bidang-bidang yang mungkin selama ini belum terjalin kerjasama. Begitu, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Reda Pulpi.
didukung oleh